kemarin sempat diskusi sama anak juga, bahwasanya memang anak itu pengen kita bareng-bareng. Pemirsa Intens Investigasi. Keinginan Wardah Tinamawa untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Insanul Fahmi sempat mengejutkan publik. Terlebih, keinginannya itu ia ungkap usai Insanul Fahmi memutuskan ingin kembali ke pelukannya. Hal ini langsung memicu berbagai spekulasi mengenai kondisi hubungan keduanya yang seolah memang sulit buat damai. Namun, di tengah kabar tersebut, Insanul Fahmi akhirnya memberikan tanggapan secara terbuka. Dalam keterangannya, Insanul Fahmi mengaku masih ingin mempertahankan pernikahannya dengan Wardah Tinamawa. Ia menegaskan belum memiliki niat untuk berpisah meskipun sang istri telah menyampaikan keinginan untuk bercerai. Baginya, keutuhan keluarganya bersama istri sahnya ini tetap menjadi prioritas utama. Benarkah alasan Insanul Fahmi tetap ingin mempertahankan rumah tangganya karena keinginan anaknya agar kedua orang tuanya tetap bersama? Lalu benarkah terkait unggahan sindiran Inara Rusli di akun media sosialnya, Insanul Fahmi kasih tanggapan yang masih membela istri sirinya itu? Benarkah juga saat ini Insanul Fahmi memilih fokus kepada dirinya sendiri karena sedang dalam masa introspeksi diri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai Wardah Tinamawa secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk mengakhiri rumah tangga, kini sang suami Insanul Fahmi akhirnya memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Dalam pernyataannya, Insanul Fahmi menegaskan bahwa dirinya masih ingin mempertahankan pernikahannya. Ia belum menyerah dan masih berupaya memperbaiki hubungannya dengan istri sahnya ini. Menurutnya, keputusan untuk tetap bertahan bukan tanpa alasan. Selain karena masih memiliki komitmen terhadap sang istri, Insanul Fahmi juga menyebut keinginan putra mereka menjadi faktor terbesar yang menguatkan langkahnya ini. Saat bertemu beberapa waktu lalu dengan anaknya, Insanul Fahmi mengaku sempat diskusi dengan sang anak dan sang buah hati inginkan kedua orang tuanya tetap bersama-sama. Baginya, sang anak memang tak harus tahu apa yang sedang terjadi pada orang tuanya. Karena itu, Insanul Fahmi berusaha keras agar Wardah Tinamawa mau membuka pintu maaf untuk dirinya. Kalau dari aku sendiri, prinsipnya aku akan mempertahankan karena kemarin sempat diskusi sama anak juga, bahwasanya memang anak itu pengen kita bareng-bareng, kita melihat bareng. Ya pasti ada sih, kayak ya berarti masih kerja dulu gitu kan. Aku kasih pengertian-pengertian yang mungkin nggak ada kaitannya dengan konflik ya, nggak ada kaitannya dengan konflik karena gimana pun anaknya harusnya tidak terlibat. Di tengah sorotan publik terhadap dinamika yang terjadi, Insanul Fahmi juga turut memberikan tanggapannya terkait aktivitas media sosial Inara Rusli yang belakangan ini menjadi perbincangan warganet. Sejumlah unggahan Inara Rusli dinilai warganet mengandung sindiran yang ditujukan kepada seseorang. Menanggapi hal tersebut, Insanul Fahmi pun mengaku tidak terlalu mengikuti secara detail unggahan-unggahan yang dibagikan Inara Rusli di media sosial. Ia menyebut dirinya tidak ingin terlalu jauh mencampuri urusan pribadi yang sedang ramai diperbincangkan publik. Meski begitu, Insanul Fahmi menilai bahwa apa yang dibagikan Inara Rusli kemungkinan merupakan bentuk pembelaan diri atas situasi yang sedang dihadapinya. Insanul Fahmi juga menyebut bahwa ia tidak bermaksud membela Inara Rusli. Insanul Fahmi hanya berusaha memahami bahwa setiap orang memiliki cara masing-masing dalam merespons persoalan yang sedang terjadi, di mana semuanya ada salah. Aku nggak begitu tahu juga postingan Inara itu yang mana.
karena kemarin sempat banyak juga ya. Banyak. Saya nggak ngikutin juga. Tapi setahu aku memang itu bagian dari dia membela diri, dia. Adapun ya mungkin hal-hal yang ingin diklarifikasikan. Tapi ya kalau dari aku sendiri, bukan maksudnya aku juga mau ngebelain ya, karena aku nggak tahu apa yang diposting, statementnya apa. Ya kalau dari aku sendiri kemarin sempat ngobrol juga, dikasih tahu sama lawyer gitu ya. Jadi aku ngobrol ke lawyernya, ya udahlah, lebih banyak introspeksi diri aja, kita sama-sama semuanya, sama-sama punya salah kok semuanya. Jadi sama-sama introspeksi diri, sama-sama evaluasi diri, fokusnya ke diri sendiri aja dulu. Coba di bulan Ramadan yang suci dan penuh berkah ini, aku berharap ya kita banyak-banyak evaluasi diri aja. Sementara itu, Insanul Fahmi yang tetap bersikeras ingin mempertahankan Wardatina Mawa, membuat pria berkacamata ini pun akhirnya membatalkan niatnya untuk melaporkan sang istri ke Komnas Perlindungan Anak. Keputusan tersebut diambil setelah ia mempertimbangkan kembali dampak yang mungkin timbul terhadap keutuhan rumah tangga dan kondisi psikologis keluarganya. Ia juga merasa udah tak perlu lagi karena ia telah bertemu dengan anaknya belum lama ini. Ia pun menyadari bahwa langkah hukum atau pelaporan ke Komnas Perlindungan Anak bisa memperkeruh situasi dan berdampak luas, terutama jika melibatkan anak. Karena kemarin sempat nggak dikasih ya, tapi alhamdulillah kan sekarang udah dipermudah, jadi menurut aku nggak perlu sih. Aku nggak suka ribut-ribut konflik panjang sih. Kalau misalnya nggak dibutuhin untuk hal-hal seperti itu, menurut aku nggak. Di tengah keinginannya untuk berdamai dan kembali ke Wardatina Mawa, Insanul Fahmi mengambil langkah yang tidak mudah dengan memilih untuk fokus introspeksi diri. Ia menilai bahwa proses introspeksi merupakan bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Bagi dirinya, melihat ke dalam diri, mengakui kekurangan, serta memperbaiki kesalahan adalah fondasi sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Maka seperti ini ungkapan Insanul Fahmi. Aku kalau sekarang lebih berat ke diri aku sendiri sih kayaknya ya. Kayak sekarang aku lebih mengutamakan gimana bisa ngintrospeksi diri aja sih dulu. Itu sih yang paling aku utamakan. Selanjutnya, Insanul Fahmi kini mau fokus buat introspeksi diri. Inara Rusli malah makin kerap upload unggahannya di media sosial yang ditujukan buat seseorang. Lalu, seperti apa respon menohok Wardatina Mawa? Usai Inara Rusli sering posting yang diduga sindiran tersebut. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Belakangan ini, Wardatina Mawa menjadi sorotan setelah unggahan Inara Rusli yang berisikan sindiran kepada seseorang diduga warganet ditujukan kepada Wardatina Mawa. Namun, dalam pernyataannya terbaru, Wardatina Mawa memilih untuk tidak ambil pusing dan menegaskan bahwa dirinya kini lebih fokus pada kehidupan pribadi dan putranya. Saat ditemui tim Intens Investigasi, Wardatina Mawa mengatakan bahwa komentar atau sindiran dari pihak lain tidak akan mengubah fokusnya untuk masa depannya. Baginya, orang bebas berkomentar apapun. Yang penting, ia tetap berada di jalan yang benar dan ia pun tak mau berkoar-koar yang membuat suasana makin keruh. Aku no komen ya, namanya setiap manusia itu berhak berkomentar apapun. Cuman yang jelas di sini tuh aku mau fokus pokoknya untuk masa depan aku, untuk diri aku sendiri, mencintai diri aku sendiri dan untuk anak aku juga. Jadi kalau perihal itu aku juga nggak lihat, cuman banyak yang nyerah, tapi aku nggak terlalu ambil pusing atau gimana. Ya udah kan, orang bebas ya berkomentar apapun. Ya. Yang penting kita selagi kita di jalan yang benar, kita juga nggak mau yang berkoar-koar gimana. Belum lama ini, publik juga dihebohkan dengan sosok Yudi yang mengaku sebagai teman dekat Inara Rusli, Wardatina Mawa,
Yang menjadi salah satu pihak yang mengetahui pengakuan Yudi mengaku baru mengenal sosok Yudi. Meski begitu, Wardatina Mawa menyatakan menghargai sikap jujur yang ditunjukkan Yudi dalam mengungkapkan hubungannya dengan Inara Rusli. Kejujuran Yudi dianggap sebagai bentuk keterbukaan yang layak diapresiasi, terutama dalam konteks informasi yang sensitif dan sesuai fakta yang ada. Maka, seperti inilah tanggapan Wardatina Mawa terkait sosok Yudi tersebut. Kang Mawar sendiri udah kenal sama pihak yang si Yudi sendiri? Oh itu baru kenal. Oh, Karena baru dia kenal ya? alhamdulillah aku hargain, aku apresiasi niat baiknya dia untuk menyampaikan sedikit kejujuran lah yang memang dia tahu perihal ini. Jadi aku hargain, aku apresiasi, dan alhamdulillah dia mau untuk berbicara, untuk memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya, laporan Wardatina Mawa terkait dugaan perselingkuhan dan perzinahan Insanul Fahmi dan Inara Rusli memang sudah naik sidik. Lalu, seperti apa tanggapan pihak Inara Rusli? Dan pesan menohok apa yang diberikan pihak Inara Rusli ke Wardatina Mawa karena laporan Inara Rusli yang juga sudah naik ke penyidikan? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sebelumnya, Inara Rusli melalui kuasa hukumnya mengungkapkan hal mengejutkan. Kuasa hukum Inara Rusli, Lecumanan, menyatakan keyakinannya bahwa kliennya tidak akan ditahan terkait laporan Wardatina Mawa terkait kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Menurut Lecumanan, ancaman hukuman yang disangkakan terhadap Inara Rusli diduga di bawah 5 tahun, sehingga tidak memenuhi kriteria untuk penahanan selama proses penyidikan. Selain itu, Lecumanan juga meminta pihak kepolisian agar menunda pemeriksaan laporan Wardatina Mawa yang berkaitan dengan dugaan akses ilegal. Ia menjelaskan bahwa laporan tersebut telah lebih dulu naik ke tahap penyidikan, sehingga perlu ada pengaturan prioritas agar tidak terjadi tumpang tindih proses hukum. Terkait dengan yang namanya laporan Saudara M ya, oke, Saudara M yang di Polda Metro Jaya kalau nggak salah ya, memang sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, cuman perlu saya tegaskan bahwa terkait dengan laporan tersebut itu kan ancaman hukumannya maksimal ya, cuman 1 tahun, oke. Kemudian kalau dikenakan pidana denda itu maksimal 10 juta. Ya, jadi artinya apa? Nah, ini perlu saya tegaskan bahwa terhadap laporan polisi tersebut kita tidak khawatir sama sekali. Ya, karena kenapa? Yang pertama, pihak kepolisian tidak dapat melakukan penahanan. Tidak boleh melakukan penahanan, melakukan upaya paksa juga tidak boleh. Karena kenapa? Ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Terhadap laporan polisi yang kami sandingkan di Mabes Polri, di Direktorat Cyber juga sudah naik penyidikan. Nah, laporan tersebut sebenarnya yang kami layangkan di Bareskrim Cyber, Direktorat Cyber itu kan sebenarnya terkait dengan perolehan alat bukti yang saat ini dijadikan alat bukti oleh Saudara M di Polda Metro Jaya. Jadi menurut saya di sini ada pelanggaran, ya, diduga jelas ada pelanggaran. Dan saya agak bingung kenapa polisi menaikkan pula tahap penyidikan terhadap isi daripada video itu. Nah, sementara yang kami punya laporan sudah duluan naik penyidikan. Jadi saya berharap agar Polda Metro Jaya menghold dulu. Karena kenapa? Laporan kami juga pastinya nantinya saya berharap ya minggu depan paling tidak sudah digelarkan untuk dicari sebenarnya siapa tersangkanya. Terkait dengan laporan kami yang di Bareskrim, pokoknya minggu depan saya follow up. Ya kan, ini juga kan suasana puasa, saya juga nggak bisa terlalu frontal untuk mendesak polisi ya. Jadi cuman intinya mulai minggu depan saya pasti melakukan pengejaran yang mungkin lebih persuasif ya. Ya, saya akan segera meminta kepada pihak kepolisian, yaitu Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri, untuk segera menetapkan tersangka. Karena kenapa? Kemarin mungkin teman-teman wartawan juga sudah lihat ada beberapa saksi yang sudah datang ya,
di laporan Inara Rusli. Jadi saya harap mungkin menurut saya keterangan saksi udah lengkap ya. Udah lengkap, alat bukti yang kami sajikan juga sudah cukup lengkap dan udah saling berhubungan, komprehensif ya artinya ya. Jadi saya cuma minta nanti kepada pihak penyidik untuk segera mengajukan gelar dulu. Kuasa hukum Inara Rusli juga menyoroti pentingnya Wardatina Mawa menjaga komunikasi dengan sang suami, Insanul Fahmi, yang masih tercatat sebagai suami sahnya. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pesan agar Wardatina Mawa tetap bersikap kooperatif dalam menghadapi persoalan rumah tangganya dan melakukan komunikasi persuasif yang memungkinkan kedua belah pihak bisa menyampaikan pendapat dan keinginan masing-masing dari hati ke hati. Selain itu, dengan pendekatan komunikasi yang persuasif diharapkan konflik dapat diminimalkan, hubungan keluarga tetap terjaga, serta keharmonisan rumah tangga bisa dipulihkan kembali. Belum ada putusan yang kemudian mengakhiri hubungan suami istri mereka. Ya kan? Jadi menurut saya, Saudara M, ini saya pesan sama kamu ya. Terhadap suami kamu, lebih baik kamu lakukan komunikasi yang persuasif. Ya, toh suami kamu masih sah suami kamu. Artinya lebih baik nurut sama suami. Oke, dengan kata lain kamu lakukan komunikasi persuasif. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen